Sebelum membuka mata, beberapa anak di Taiwan sudah terpinggirkan. Ibu mereka merasakan setiap tendangan, setiap detak jantung, setiap rasa takut. Namun saat lahir, dunia seakan menolak mereka. Tanpa status hukum, tanpa asuransi, dan tanpa perlindungan. Mereka tumbuh dalam sunyi, tak terlihat, dan tak terdengar. Moza yang berusia 8 tahun mengidap kanker otak sejak usia 3 tahun dan kini harus menggunakan kursi roda. Ia adalah salah satu dari sekitar 850 bayi tidak berdokumen yang lahir di Taiwan dari orang tua pekerja migran yang berstatus hilang kontak. Individu yang awalnya masuk secara legal ke Taiwan namun tidak lagi dapat dilacak otoritas. Tanpa status imigrasi yang sah, mereka dan anak-anaknya tidak tercakup oleh asuransi kesehatan di Taiwan. Habis itu saya juga bingung mau berobat kemana karena tiap hari bertambah parah. Akhirnya kami memutuskan untuk ke kota mencari rumah sakit. Rumah sakit pun kami juga gak bisa mencari rumah sakit. Yuli mengatakan, tak satu pun rumah sakit bersedia merawat Moza. Meskipun pemerintah Taiwan telah berjanji akan menyediakan layanan kesehatan bagi semua anak yang membutuhkan. Kuo Li Kai yang menangani kasus Moza dari LSM Harmony Home Taiwan menjelaskan bahwa meski kini Moza telah pulih setelah menjalani beberapa kali operasi dan rangkaian kemoterapi panjang, namun biaya pengobatannya mencapai lebih dari $75.000 Amerika. Harmony Home baru bisa menanggung biaya pengobatan setelah Moza diberikan asuransi kesehatan nasional, sebuah pengecualian langka yang diberikan karena tingkat keparahan penyakitnya. Hukum Taiwan mengikuti konvensi PBB tentang hak anak, namun anak-anak ini ditolak perawatannya. Kami percaya bahwa semua anak di Taiwan, baik yang lahir di luar negeri maupun yang tinggal di Taiwan, harus menikmati hak yang sama. Namun pada kenyataannya, mereka yang tidak memiliki status legal hampir selalu dilaporkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi saat mengakses layanan medis. Karena itulah, banyak pekerja migran hilang kontak enggan mencari bantuan medis, sehingga membahayakan diri mereka sendiri maupun anak-anak mereka. Rumah sakit biasanya akan memeriksa status pekerja migran. Jika diketahui ilegal, mereka akan melaporkannya ke Ditjen Imigrasi. Baik saat akan melahirkan maupun sakit, banyak dari mereka memilih menahan diri dan hanya membeli obat bebas di apotek. Hal ini berisiko bagi kesehatan dan keselamatan mereka dalam jangka panjang. Ketakutan akan deportasi sangat nyata bagi orang-orang seperti Neri, seorang pekerja migran yang kini mendapat perlindungan dari Harmony Home Taiwan. Neri mengaku pernah dilaporkan ke imigrasi saat pergi ke rumah sakit untuk melahirkan. Cek kehamilan aku nggak pernah. Pas lahiran iya, pihak rumah sakit telepon pihak Imingsu. Terus Setelah itu proses kayak MD biasa gitu, terus dipulangin, cuman aku nggak ikut proses lagi karena nggak mau pulang. Aku kabur lagi. Untuk menghindari pelaporan ke Dirjen Imigrasi, banyak pekerja migran tak berdokumen meminta bantuan LSM untuk mengantar mereka atau anak-anaknya ke rumah sakit. Baru-baru ini, beberapa ibu meminta bantuan kami tepat sebelum mereka melahirkan. Kami tidak sempat siap-siap seperti saat ketuban mereka tiba-tiba pecah dan mereka harus segera dibawa ke rumah sakit. Hal ini sangat berisiko, terutama karena mereka umumnya tidak menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin. Bunga, nama samaran, yang sedang mengandung hampir 8 bulan, adalah salah satu dari para ibu tersebut. Menghadapi berbagai kesulitan, Bunga hanya sempat sekali pergi ke rumah sakit saat ia mencoba melakukan aborsi. Kini, ia berharap dapat melahirkan dan mencari pekerjaan di Taiwan.
Namun, ia tetap merasa cemas akan masa depannya. Karena kehamilan saya sudah besar juga, saya juga belum bisa mengetahui janin saya itu laki-laki atau perempuan. Jadi saya ingin sekali melihatnya gitu dan mengecek kesehatannya gitu, karena saya juga kalau tiap itu merasakan sakit gitu. Kalau buat kerja-kerja yang berat-berat itu nggak bisa buat kerja. Saya merasakan sakit, kadang tidur aja susah gitu. Semua orang di Taiwan seharusnya memiliki akses ke layanan kesehatan. Contohnya di California. Tidak ada rumah sakit umum di sana yang berhak menolak pasien yang melintasi perbatasan dari Meksiko. Gagasannya sama saja. Namun Lue menolak memberikan jawaban langsung ketika ditanya apakah melaporkan individu-individu yang rentan ini kepada penegak hukum imigrasi yang merupakan kebijakan pemerintah. Seperti yang sudah saya katakan, melapor atau tidak melapor itu bukan fokus perhatian kami. Kami hanya menyediakan perawatan. Untuk menciptakan lingkungan perawatan kesehatan yang bebas dari rasa takut bagi ibu migran dan bayi mereka, Kuo Likai menyarankan perluasan cakupan asuransi kesehatan nasional kepada bayi migran tidak berdokumen. Kami percaya bayi yang lahir di Taiwan harus diberikan perlindungan asuransi kesehatan nasional. Biaya yang harus dikeluarkan ibu hanya sekitar $800 Taiwan. Konvensi PBB tentang hak anak juga melarang segala bentuk diskriminasi terhadap anak berdasarkan kebangsaan mereka. Jadi perlu dipertanyakan, haruskah semua anak yang lahir di Taiwan memperoleh hak yang sama seperti warga negara Taiwan sebagaimana diatur dalam konvensi internasional? Dengan semakin banyaknya pekerja migran yang tinggal lama di Taiwan, isu ini perlu segera diatasi. Namun, selama pemerintah Taiwan belum mengambil sikap tegas terhadap persoalan ini, para pekerja migran tak berdokumen harus terus hidup dalam kenyataan bahwa mereka dan anak-anak mereka belum memiliki akses yang aman dan permanen terhadap layanan kesehatan.